terima kasih Ibu Handayani Yainuddin yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama yang saya kenal terlebih dahulu Ibu Tati Nuryati, yang sekarang sedang di Brebes tadi seperti itu, dan Bapak Ibu dosen di Pasca Sarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat UHAMKA yang saya hormati juga. Tentu saja pada seluruh mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi karunia sehat dan diberi kesempatan untuk berbagi, untuk bertemu silaturahim dan berbagi, saling sharing. Ini santai saja kita. Memang kalau di surat itu 1 jam 40 menit, tetapi di online nanti kita coba menyesuaikan. Kalau banyak yang tanya ya mungkin sekitar itu, kalau nggak banyak yang tanya ya mungkin kurang dari itu gitu ya. Jadi tidak harus ini ya Bu Handayani, tidak harus perfect 2 SKS 1 jam 40 menit toh Bu. Iya, yang penting tujuan tercapai, Dok, Prof. Baik, baik, ya, baik. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Ya, terus terang saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya teliti dan pengalaman selama ini nanti bisa bermanfaat luas di masyarakat, termasuk kita coba di mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat ini. Izin saya mau share screen gitu, ya Bu. Prof. Sudah bisa, Prof, langsung. Ya, sebentar. Ya, apa sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Baik. Kami beri judul sesuai permintaan Bu Tati. Mungkin sebetulnya sederhana ketemunya gitu Bu Tati lihat YouTube saya, kemudian tertarik untuk saya diberi kesempatan ngisi di kelas apa tadi ya, kelas COCD ya Bu. Ya, baik. Singkatan, Prof, singkatan. Iya, saya tahu singkatan itu ya. Tadi kepikirannya COD gitu kan orang jualan. Baik, pengembangan masyarakat tentang manfaat kesehatan dari kunir putih. Saya sendiri dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sudah cukup lama saya menjadi dosen dari tahun 8889, jadi sudah hampir 35 tahun gitu. Alhamdulillah diberi kelancaran dalam berbagi ilmu. Kemudian biodata tadi sudah disampaikan oleh Ibu Handayani, mungkin sedikit saya untuk pendahuluan. Ini memang saya meneliti kunir putih sejak 2002 sehingga sudah cukup lama. Kemudian saya terapkan dalam produk atau istilahnya hilirisasi produk penelitian. Saya embel-embeli untuk pengabdian masyarakat. Jadi memang produk saya murah gitu, tidak pernah atau sejak tahun 2004 saya produksi sampai sekarang tidak saya naikkan harganya. Nah, ini memang ada beberapa buku yang terkait dengan kunir putih, itu ada lebih sehat dengan kunir putih jenis mangga dan ada kunir putih jenis mangga sebagai istilahnya peningkat daya imun pasca pandemi misalnya seperti itu, dan buku-buku yang lain karena memang
tugas profesor, kewajiban profesor antara lain buat buku dalam satuan waktu tertentu. Baik, mungkin sebelum langsung ke pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, saya coba pendahuluan dulu tentang rempah di Indonesia. Jadi cukup banyak di Indonesia tentang rempah-rempah dan sudah cukup banyak juga diangkat oleh masyarakat, tapi masih lebih banyak yang belum diangkat oleh masyarakat. Jadi 26% sudah dibudidayakan, otomatis yang 74 itu masih harus kita gali untuk dikembangkan agar memang betul-betul efektif digunakan di masyarakat. Contoh yang di layar ini adalah tanaman kunir putih. Jadi kebetulan kami mengembangkan kunir putih. Kemudian potensinya bagaimana? Ini memang kebun kunir putih saya yang menurut saya bisa digunakan untuk refreshing. Kalau saya ngoreksi kadang cepat capek gitu, ke kebun itu rasanya fresh kembali. Jadi ini saya teliti dengan dasar bahwa sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat sejak nenek moyang kita. Kalau tahu ini para mahasiswa mungkin yang dari Palembang itu kunir jenis mangga ini digunakan untuk lalapan. Jadi digunakan bersama nasi dan lauk sebagai lalapan. Jadi pernah teman saya, kebetulan teman SMA saya, dokter dosen di UNER, itu dia memfoto piring yang sudah kosong untuk sudah bekas digunakan untuk makan dan satu potong irisan kunir mangga di rumah makan Sarinandi Palembang. Dia bilang, Prof DP, saya di grup SMA itu dikenal Prof DP gitu, disingkat itu ya untuk rame-rame itu pada disingkat Prof DP ini kunirmu gitu. Ya satu iris ya 5 ton saya gitu untuk guyonan itu. Jadi memang sudah digunakan sejak nenek moyang sehingga aman gitu. Jadi digunakan mentah juga aman, apalagi diolah dengan baik misalnya seperti itu. Upaya selain itu juga digunakan untuk upaya mengoptimalkan lahan tidur gitu. Nah, ternyata setelah diteliti itu ternyata sambil belajar teori itu memang kunir putih itu banyak diproduksi juga di masyarakat dan komponen aktifnya juga sudah banyak diteliti manfaatnya, dan ini saya kemukakan mungkin beberapa saja, tidak semua jenis rempah-rempah. Yaitu kunir putih ini untuk minuman instan, bisa untuk kapsul, untuk cookies, untuk steak gitu ya. Bahkan belakangan saya ini bukan meneliti ya, ikut matching fund didanai tahun kemarin itu bisa juga dibuat brownies, bolu gitu. Jadi memang enak karena aromanya itu mangga, bukan yang pahit tetapi yang beraroma mangga. Kemudian jahe sudah biasa digunakan ekstrak jahe atau minuman, atau kalau di Jawa Barat itu sering ada kukis jahe gitu ya. Kalau oleh-oleh itu ada rasa jahe. Kemudian secang itu juga digunakan minuman, pala untuk diambil ekstraknya, dan komponen aktif dari masing-masing rempah ini memang berbeda-beda. Dan ternyata manfaatnya ada sama, ada juga yang berbeda. Jadi kalau kunir putih itu sudah terkenal anti kanker misalnya, tetapi juga bisa untuk membantu menurunkan tensi atau kolesterol yang tinggi misalnya seperti itu. Nah ini kunir putih jenis mangga. Kalau belum pernah lihat ini irisannya itu tidak putih
seperti kunir rotunda yang mungkin kalau pernah lihat yang gombyok atau ada kayak bengkoang kecil-kecil itu bukan, tapi kunir putih ini jenisnya mangga atau ini ada beberapa nama daerah. Jadi ada di Jawa itu juga disebut temu bayangan, temu poh, kemudian di Madura temu poh, kemudian temu putih di Melayu, koneng Joho, koneng lalap, koneng pare, koneng bodas di Sunda. Sedangkan nama asingnya adalah temu poh Malaysia, Kaminkau Thailand. Ini memang namanya berbeda-beda sesuai daerahnya. Temu mangga ini memiliki aroma spesifik seperti mangga. Ini contoh rimpangnya dan tanamannya. Kemudian komposisi gizinya mungkin tidak perlu saya kemukakan lebih jauh. Yang jelas nanti utama di kunir putih jenis mangga kaitannya dengan kesehatan antara lain adalah kandungan polifenolnya, misalnya kandungan ribosum inacting proteinnya, misalnya seperti itu akan sangat terkait dengan kesehatan, walaupun memang mengandung protein, tapi memang kunir mangga bukan sumber protein gitu, tetapi namanya tanaman pastinya juga ada protein karena mengandung protein karena di dalam metabolisme tanaman itu selalu melibatkan enzim, dan enzim itu memang senyawa utamanya atau komponen utama penyusun enzim itu adalah protein, sehingga dalam tanaman selalu mengandung protein. Kemudian komponen bioaktif kunir putih ini saya memang sebetulnya sudah 2002, tapi yang saya kemukakan tanin ini 2010 misalnya. Kurkuminoid ini juga saya teliti. Kemudian yang dari Malaysia itu meneliti, melihat atau menganalisis scopoletin dan 1,7-bis-4-hidroksipenil 1,4,6 heptatrin 3 on gitu ya, 3 on gitu, 3 bukan ons tapi on di sini ya. Kemudian ada mengandung gula, minyak atsiri, flavonoid dan juga mengandung fenolat. Manfaat bioaktif di kunir putih ini apa? Ini saya kemukakan manfaatnya karena untuk menuju ke manfaat di masyarakat dan di industri saya semakin berkembang dan memberdayakan masyarakat, itu memang karena kunir putih jenis mangga ini banyak manfaatnya. Contoh manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini terasa sekali saat pandemi kemarin. Jadi saat pandemi karena virus corona, virus itu butuh daya imun yang tinggi, nanti virusnya akan melemah sendiri, misalnya seperti itu. Itu ada yang 5 hari positif COVID, kemudian minum kunir putih ini 5 hari bisa negatif, ada yang seminggu, kemudian ada juga dokter dari Surabaya itu yang istilahnya long COVID, 42 hari itu masih positif COVID sehingga belum bisa membantu menangani pasien. Dia pernah ikut seminar saya dan dia bilang, Prof, tolong kirimkan kunir putih dan temulawak. Ini saya sudah 42 hari ini masih positif. Terus saya kirim karena saya terenyuh dan kasihan gitu ya. Saya kirim itu 2 hari sudah nginfo, Prof, luar biasa, lanjutkan penelitiannya. 2 hari saya minum kunir putih dan temulawak, Prof, negatif. Jadi kalau sudah negatif kan
seorang dokter bisa menangani pasien lagi gitu, membantu menangani orang sakit misalnya seperti itu. Itu contoh saat pandemi itu jelas sekali, tapi sebelum pandemi pun ada beberapa contoh yang misalnya dalam satu keluarga itu kan ada yang ada benjolan payudara. Dia minum kunir putih karena untuk mengecilkan benjolan payudara. Lah, waktu itu sebetulnya satu keluarga itu flu, tetapi yang minum kunir putih itu tidak flu. Dia bilang, kula mboten flu dhewe lho, satu rumah gitu. Mungkin saya mungkin diruntut-runtut kenapa tidak ketularan, karena daya tahan tubuh bagus karena minum kunir putih. Kemudian bisa mencegah dan mengobati yang pertama misalnya kanker. Ini ada yang misalnya stadium 3B itu ternyata bisa bersih dari sel kanker, tapi memang harus telaten. Jadi tidak hanya 1 atau 2 hari minumnya, tapi rutin, mungkin butuh 1 bulan, 2 bulan, misalnya seperti itu. Kemudian teman saya yang kanker hati medium atau serosis, hepatitis B itu juga sudah ini bed rest 2 atau 3 bulan, lemah, warna kuning kulitnya, matanya kuning, itu minum kunir putih dipadu temulawak itu seminggu SGPT SGOT-nya itu dari 225 menjadi 125. Dia sudah senang sekali karena turun SGPT SGOT-nya tadi cukup signifikan. Kemudian dia lanjutkan, sekarang sehat, ngajar lagi dan nyopir sendiri, alhamdulillah sehat. Kemudian juga untuk peradangan mah, ambeien, amandel misalnya itu juga bisa ambeien yang sebetulnya mungkin kalau awal-awal itu tidak masalah, tetapi kalau sudah lanjut itu ada yang mengeluh sakit sekali. Jadi ada yang pada saat BAB keluar kemudian harus dimasukkan karena untuk aktivitas, untuk bekerja dan lain sebagainya, ternyata sakit sekali, minum kunir putih ini mengecil dan masuk sendiri katanya. Jadi bisa layu atau kisut atau mengecil gitu. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak ini banyak sekali contoh yang cocok. Jadi kalau orang asam urat kemudian makan duren itu katanya sakitnya luar biasa ya. Memang kalau asam urat ya jangan makan duren gitu sebetulnya, tetapi namanya zaman sekarang, zaman reuni dan lain sebagainya, makan duren itu suatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi kalau yang asam urat, kolesterol itu ternyata terasa sekali di tubuh gitu misalnya. Kemudian bisa juga untuk yang gejala stroke. Kenapa ada manfaatnya? Ini saya teliti di S3 saya. Jadi di S3 saya meneliti kandungan polifenolnya sampai senyawanya. Jadi senyawanya ada quercetin, rutin, ada epigalokatekin, ada katekin seperti yang ada di teh itu misalnya, itu ternyata di dalam kunir putih jenis mangga itu ada. Kemudian telah diteliti juga ribosom enacting protein sehingga ada kista 2 cm 1,5 bulan hilang, atau udah bagus ini nggak perlu operasi, sudah mengecil hilang, tidak terdeteksi USG lagi. Ada yang 4 cm perlu 2 bulan misalnya, bahkan ada yang besar itu kalau mau rutin bisa hilang. Nanti tahu-tahu sudah laporan, Ibu terima kasih miom saya sudah hilang dan sekarang saya hamil. Ada yang laporan ini, terima kasih Bu, saya sudah punya anak. Dulu ada kista, sekarang anak saya udah 3 bulan. Misalnya kayak gitu, hal-hal yang bisa menambah rasa syukur saya, dan Allah berjanji kalau kita banyak bersyukur, nikmat akan selalu ditambah. Itu yang saya pegang, sehingga banyak laporan dari pengguna yang cocok, menambah rasa syukur saya, alhamdulillah. Nah, ini beberapa contoh penelitian saya. Ada tanin, ada fenol total, itu memang menunjukkan di kunir putih itu tinggi, sehingga
memang aktivitas antioksidannya tinggi dan bisa membantu mencegah atau menghambat oksidasi-oksidasi di dalam tubuh. Yang tadi dikemukakan bisa anti-aging, memang ya terus terang karena penelitiannya sudah lama itu ya dari mungkin nanti saya perlihatkan di diagram alir saya, tapi sebetulnya intinya dari yang dana-dana kecil waktu tahun 90-an itu ya 100.000, 300.000, 500.000. Kemudian 92 itu saya dapat dana dari kerjasama luar negeri intinya. Waktu itu 3,5 juta lah. Waktu itu reviewernya bilang, lah ini sebetulnya 5 juta bisa kok Ibu, cuma 3,5. Batin saya dapat 3,5 juta. Zaman itu orang kampung sudah sangat senang gitu. Dan seterusnya yang sekarang ini alhamdulillah selesai kemarin matching fund, kemudian kami yang dana terbaru pengumuman ini mendapatkan hibah fundamental yang kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kami bekerja sama dengan I3L di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi kalau Hamka di Jakarta mana belum hafal saya ya. Ya, jadi bisa juga lain waktu mungkin bisa juga kita kerjasama penelitian atau yang lain. Ini contoh yang lain yang sudah terbit. Ini ada Jurnal Teknologi dan Industri Pangan punyaan 4P. Kemudian ini Helion, ini jurnal Scopus gitu. Kalau saya lihat Scopus Q1 ini. Kemudian ada ASEAN Journal Agriculture and Biology, ini kalau nggak keliru Q3. Kemudian ini juga Helion, kalau nggak keliru ini Q1. Kemudian ada juga yang terakhir itu saya di toksikologi report itu Q1 juga tentang anti diabetes, kalau nggak keliru. Jadi ini cerita singkat dari penelitian saya. Jadi saya gunakan karena saya orang pangan, maaf, saya bukan dokter. Kadang-kadang banyak orang memanggil dokter, apalagi maaf ya, simbah-simbah yang ke rumah saya kepingin kunir putih itu bilang, Bu dokter ada gitu. Wah, ya nggak ada dokter di sini. Ada yang ini kakinya dibungkus tas kresek sama yang satunya pakai sandal, minta diperiksa, saya bukan dokter Mbak, kalau mau coba kunir putih boleh, tapi saya nggak nggak meriksa, nanti kalau meriksa di puskesmas saja, saya gitu. Jadi saya terus terang walaupun agak mungkin geloni yang silaturahim ke tempat saya, tapi memang realitas saya tidak bisa meriksa gitu. Kemudian saya gunakan untuk makanan, minuman, kemudian selain itu kami juga mengembangkan jenis empon-empon yang lain seperti temulawak, karena kalau orang kanker terus kurus itu kunir putih saya padu dengan temulawak. Kemudian kalau yang jantung kunir putih saya padu dengan kunir hitam, itu alhamdulillah pada cocok. Misalnya seperti itu. Yang kegemukan itu kunir putih saya padu dengan kunir kuning. Alhamdulillah kunir kuning bagus untuk membantu menurunkan berat badan. Kemudian pengembangan produk. Jadi seorang dosen yang sudah penelitian, kemudian hasil penelitiannya itu diterapkan di masyarakat atau untuk pengabdian, misalnya seperti program kemitraan masyarakat atau pengabdian masyarakat, itu memang kalau di ilmu pangan itu wujudnya produk makanan. Jadi ini produk makanan saya berupa esem, itu merek gitu ya, minuman instan siap seduh dan alami. Jadi kami menyediakan minuman instan alami ini tidak pakai pengawet, tidak pakai bahan tambahan pangan. Jadi kami pakai rempah alami asli dan gula pasir atau gula tebu. Jadi ini ternyata disukai oleh masyarakat juga. Pas pandemi kami agak kewalahan melayani. Alhamdulillah
lancar kayak gitulah. Ini untuk untuk edukasi pada anak-anak kita. Jadi minum jamu itu tidak harus merasakan pahit, tetapi ternyata bisa diinovasi, dibuat produk yang manis anak-anak suka. Jadi kalau secara umum kalau orang kampung saya contohnya orang kampung itu orang desa itu kalau anaknya nggak doyan maem kurus nanti maaf dibelikan jamu di pasar tradisional dan di sana karena rasanya pahit memang nggak bisa ini diminum gitu kan nggak bisa mestinya dicekoi gitu lah itu kan membuat si anak nangis membuat si anak trauma minum jamu karena pahit. Nah ini edukasi anak-anak untuk minum jamu lah di masa pandemi itu banyak pondok pesantren atau panti asuhan yang pesan untuk santri-santrinya. Jadi alhamdulillah. Nah ini produk-produk kami ada beberapa jenis yang saya tampilkan ada 4 jenis. Manfaatnya tadi sudah saya singgung juga, tetapi di sini ada yang radang, mungkin radang di gusi, kemudian ada benjolan, ada ganglion, ada amandel, ada eksem itu ternyata ada yang cocok cepat kering, padahal sudah bertahun-tahun katanya basah berair terus kayak gitu. Minum kunir putih tidak ditaburkan, tetapi diminum itu ternyata cepat ngering juga. Kemudian batu ginjal luruh keluar bersama air seni sampai ada yang ke rumah itu ketemu saya kemudian mengeluarkan batu ginjal yang sudah dicuci bersih dan ditaruh di plastik klip. Saya sudah 4 kali Bu ke sini belum ketemu Ibu. Terus sekarang ketemu ini dikasih batu ginjalnya saya. Saya bersyukur karena orangnya bilang pinggang saya nggak pegel lagi gitu. Nah ini khasiat kunir putih ini juga dimuat di Trubus. Jadi ada beberapa artikel tentang kunir putih jenis mangga atau temu mangga, ada mungkin 10 atau 11 artikel. Itu ada yang atasi tumor prostat. Ini sudah dioperasi dikerik dengan dengan waktu itu memang PSA-nya itu sampai 130-an, 132 itu berapa. Kemudian minum kunir putih ini karena tiap 3 minggu cek ke dokter, cek PSA gitu, turun 3 minggu pertama turun jadi 28. Kemudian jadi 20, kemudian jadi 8, kemudian jadi di bawah 4. Dia bahagia sekali. Mbak Dwi, puji Tuhan, puji syukur, Tuhan Maha Kasih, saya PSA-nya normal katanya gitu. Jadi saya ikut alhamdulillah ikut bersyukur. Kemudian orang rival radang usus sudah keluar masuk rumah sakit karena radang usus ternyata membaik sehat. Hipertensi ini juga sudah tinggi, alhamdulillah normal. Ya, kemudian contoh respon pengguna kunir putih mungkin tidak harus banyak, tetapi ada yang asam lambung tidak kambuh lagi. Jadi asam lambung yang kronis itu juga orang pernah istilahnya konsultasi gitu ya. Konsultasi sampai dia keluar masuk rumah sakit itu menghabiskan biaya dan dia sampai kurus, kemudian ini mungkin karena biar tenang gitu dia cerita dikasih obat ini psikis gitu, padahal ya biasa kita telepon-teleponan itu bagus. Lama-kelamaan berangsur-angsur membaik, alhamdulillah normal kembali berat badannya dan sehat. Ada yang seperti itu. Kemudian asma membaik ada, kemudian kanker kulit ini kok bisa ternyata kalau mau rutin bisa kering terus pada ngelupas, ngeletek dan bisa halus. Kemudian hipertiroid
menjadi normal atau tidak hipertiroid lagi secara medis. Jadi bukan hanya sudah sembuh Bu, bukan, tetapi secara medis sudah bagus gitu. Kemudian MAH kronis membaik, ada juga. Kemudian kista sembuh, lalu hamil misalnya. Seperti itu ternyata ada yang cocok gitu ya. Kemudian kunir putih untuk pemberdayaan. Nah, di sini mungkin kaitannya dengan apa ya kehidupan masyarakat sekitar kami. Jadi ya mungkin nggak luas-luas amat, tetapi bisa dikatakan 4 RT gitu pada bantu di industri saya. Dan kalau saya ngamplopi itu jumlah amplopnya juga banyak amplop yang saya bagikan di setiap hari Sabtu misalnya seperti itu. Jadi ini pada masyarakat pada merasa bahagia, merasa senang karena mungkin siangnya capek, malamnya bisa tidur nyenyak, dan tiap Sabtu mendapatkan sangu. Kalau simbah-simbah itu merasa sudah tidak punya income, ini ada kesempatan dapat sangu, dapat income, bisa untuk nyangoni cucunya, bisa untuk ya sekedar seneng beli jajan misalnya seperti itu ternyata masyarakat antusias sekali untuk membantu. Jadi tidak benar kalau masyarakat Indonesia itu malas. Yang kerja di tempat saya rajin semua. Jadi sampai rumahnya tetangga aja sampai bawa sangu maem misalnya. Kan dia eman-eman kalau pulang. Jadi kalau bantu ngupas nanti dapat sekian misalnya, itu sangat senang masyarakat. Dan ada yang ini terlesankan ke saya, Bu, terima kasih, rumah saya sudah saya keramik. Berarti mungkin sangu dari saya itu dikumpulkan. Pokoknya dikumpulkan besok mau untuk keramik. Kalau makan dari suaminya mungkin gitu. Jadi dia senang. Kemudian ada yang bilang beli kulkas, beli sofa gitu. Gitu ya aja nggak punya sofa gitu. Ya, jadi saya ikut senang gitu. Kemudian kunir putih untuk pemberdayaan masyarakat ini juga selain masyarakat senang, mahasiswa yang tertarik membantu di tempat saya itu cukup banyak juga. Itu juga saya persilahkan. Ya memang tidak banyak sangunya, tapi kalau rajin ternyata waktu itu kan, wah pagi dan siang tidak beli makan karena makan di tempat Budi, uangnya bisa digunakan untuk beli HP, untuk kuliah online gitu. Waktu pandemi itu kan relatif mahasiswa tidak kuliah di kampus, sehingga siangnya itu full di tempat saya. Berbulan-bulan ya akhirnya ya HP-nya bagus juga kayak gitu. Kemudian digunakan tempat magang. Dan ya walaupun industri kecil, kami orang akademisi, kami juga mencoba walaupun industri kecil itu ada semacam CSR. Jadi kami memberikan beasiswa yang masuk ke prodi THP Mercu Buana. Kemudian saya punya anak asuh, beberapa anak asuh untuk S1, kemudian ada S2 juga yang saya biayai full dari Kunir Putih, misalnya seperti itu. Kemudian dengan penelitian atau dengan banyak penelitian tentang Kunir Putih ini memberi kesempatan saya berbagi gitu ya, bagi ilmu ke beberapa negara tetangga. Jadi pertama kali saya keluar negeri itu di Kuala Lumpur, kemudian Thailand, kemudian di Eropa, di Cina misalnya. Nah, ini yang belum lama ini baru kemarin bulan Mei, tanggal 29 Mei, saya selama 5 atau 6 hari di Chiang Mai, Thailand. Ini saya presentasi ikut
di kegiatan singkatannya SAFE gitu ya. Jadi mengadakan seminar di Chiang Mai, Thailand gitu. Kami mampir Bangkok karena yang saya bawa brosur ini posisi di Bangkok gitu. Kemudian kegiatan seminar yang lain ini ada di Cina, ini tahun 2018 kami 3 minggu di Cina, kami dekat pagoda di Changshu Cina ini posisi dekat pagoda, jadi jalan mungkin 1/4 jam sampai pagoda. Kemudian Singapura, kemudian Malaysia. Dan kegiatan juga ada pameran, nih kebetulan Pak Ganjar Pranowo waktu itu ngisi seminar di Mercu Buana, kemudian mampir di stand saya dan juga melarisi kunir putih saya. Kemudian ini mengikuti pameran di mall, ini digratisi oleh pihak pemerintahan kecamatan atau kalau sekarang Kapanewon. Kemudian pengalaman yang di Eropa yang terbaru ini saya di Swiss, ini ada di Brussels, Belgia. Kemudian ini di pinggir di sekitaran Sungai Are. Kemudian ini di Gunung Es Jungfrau, Swiss. Kemudian di Kota Gent, Belgia. Ini kebetulan anak saya wisuda S2 di Gent, sehingga kami sekeluarga mendampinginya. Kemudian pengalaman-pengalaman presentasi internasional ini berbagi gitu ada di beberapa negara. Kemudian demikian saya kira mungkin saya anggap cukup. Kalau nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan diskusi. Demikian Ibu Handayani sebagai moderator. Kalau ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Inginnya menginspirasi atau mensupport mahasiswa S2 IKM. Sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.